waktu sudah menunjukkan pukul 21 dan saya tetap malam hari ini jalan pergi ke Garut karena besok saya agak padat jadwalnya untuk menemui keluarga yang mengalami tabrakan dan kemudian yang satu meninggal di tempat, yang satunya masih dalam keadaan hidup. Kan ceritanya sudah banyak kan. Kemudian dibawa oleh yang penabraknya oknum TNI 3 orang, kemudian dibuang di sungai, namanya Sungai Sekayu apa itu, dan kemudian meninggal pada saat dibuang. Proses hukumnya sudah berjalan, kita sudah mengikuti beritanya. Panglima TNI sudah memberikan sikap yang sangat tegas, proses hukum, kemudian dipecat. Kasat juga sudah menyampaikan sikap yang sangat tegas dan sudah berkunjung. Dan hari ini saya akan mengunjungi pihak keluarga dari laki-laki, dan mudah-mudahan besok saya bisa ke sana lagi menemui pihak keluarga perempuan. Semoga kedatangan saya bisa memberikan support moral pada keluarga yang ditinggalkan oleh anak yang sangat disayanginya, dan kematiannya dilewati dengan cara yang sangat tragis di luar pikiran kita. Dan semoga perjalanannya lancar. Dan hari ini kita jalan nih ya, mohon doanya agar apa yang dilakukan memberikan manfaat bagi kepentingan orang, meringankan beban. Sesama hidup yang sedang mengalami musibah adalah bagian dari cinta kita terhadap sesama. Berbagi tak akan pernah mengurangi, berbahagialah di atas kebahagiaan orang lain. Saya mau pakai ikat dulu. Agar pikirannya terikat oleh hatinya, dan agar hatinya senantiasa tembus pandang. Tembus pandang itu artinya ketika ada petunjuk, maka hatinya, petunjuknya bisa tembus ke hati, dan akhirnya hati bisa menggerakkan otak, dan otak bisa memerintahkan seluruh jaringan saraf untuk bergerak. Itu sebenarnya yang menjadi harapan. Tetapi apakah saya termasuk orang yang hatinya bening sehingga setiap petunjuk itu tembus ke hati, dan hati bisa menggerakkan otak, dan otak bisa menggerakkan seluruh kekuatan saraf dalam diri? Ya tidak tahu lah, gitu loh. Kita tidak tahu. Yang jelas ya saya mau begini sajalah, sudah. Jalani hidup apa adanya, tidak ada sesuatu yang dibuat rencana. Jadi kalau orang ngomong bikin konten, saya emang nggak pernah bikin konten. Yang ada adalah perjalanan yang direkam dalam kamera dan kemudian diposting. Kenapa itu dilakukan hari ini? Karena memang abadnya sudah abad digital. Kita sebagai pejabat publik, kalau tidak mempublikasikan apa yang kita lakukan, nanti dianggap nggak ada kerjaan. Tetapi juga apa yang kita lakukan diposting, tentunya pastikan ada yang menyampaikan berpandangan, oh itu namanya pencitraan. Ya benar gitu loh, itu namanya pencitraan. Karena setiap pejabat publik harus memiliki citra, dan citra itu harus dilakukan secara konsisten, terus menerus, bukan pura-pura, bukan dadakan, bukan di depan kamera pura-pura mungut sampah, bukan di depan kamera pura-pura meluk orang miskin, bukan di depan kamera pura-pura empatinya tinggi, bukan itu. Ada kamera dan tidak ada kamera, ya tetap kita melakukan hal yang sudah menjadi tradisi hidup kita. Dan itu yang pada akhirnya citra itu akan terbentuk. Kata orang itu akan terbangun lewat mulut ke mulut.
kayak kadituna jadi sabiwir hiji kata orang Sunda. Sabiwir hiji itu menjadi satu cerita tokoh yang diceritakan oleh banyak orang. Nah, itu dalam ilmu politik sekarang itu yang disebut dengan popularitas. Popularitas itu populer. Nah, kalau sudah populer harus punya elektabilitas. Nah, kalau punya elektabilitas itu artinya punya keterpilihan. Punya keterpilihan itu artinya bahwa publik menyukai, mengenal, menyukai dan memilih. Nah, memilihnya karena apa? Karena citra yang dibangun dalam setiap waktu. Nah, itu. Nah, tapi saya mah kekurilingan dari dulu, bukan sekarang gitu loh, ngurusin anak-anak yatim ya dari dulu, bukan sekarang aja. Hidupnya bersikap begini tanpa skenario, tanpa teks, tanpa konsep ya dari dulu bisa dicek. Saya mah nggak pernah, saya mah punya teks, punya konsep, menulis, membuat rencana kerja, nggak pernah ya hidup ya saguluyurna gitu. Kata orang Sunda apa saguluyurna itu? Nuturkeun indung suku. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan apa? Mengikuti ibu jari. Kalau dalam kehidupan fokus. Nah, kemudian orang fokus itu konsisten. Ya, kalau saya mah memang fokus. Yuk, kita fokus ke depan. Itu motor yang bekas dipakai. Baru tuh marah sama ibu mi Pak RT soal mananya? Pak RT jenang Pak RT. Anu kamari sanes, nu kamari ya teteh musibah. Ayo pada di kopi Pak dijak. Mangga. Aduh. Weh, depan Pak. Pak RT Hidayatullah ya. Ampun. Waduh. Nu supaya ieu kan sarare urang di mah. Minta acan Pak kan. Ubah terus cerpik. Iya kan cara apa tadi aya penyambutan Pak Jenderal. Oh, tadi. Mun. Ada Pak itu. Pak Dudung, Pak Kasat. mun. Alhamdulillah. Pada langsung ke pembinaan Pak RT. Mohon, gimana begini? Iya kan. Aku lupa. Oh, itu. Assalamualaikum. Coy. Iya, ayo Pak Dedi. Ya, Assalamualaikum. Aduh. Kelebat tuh. Waduh, saya can merobo. Ya nuju ningal nonton, Pak. Kan? Nikah tabir. Oh. Kalau atuh kaganggu. Atuh ieu. Ya. Ya bener. Pak RS mana? Oh, Pak RS tadi. Iya, bintang film. Bintang film, Pak. Bisa main film nih. Pernah main film naon ya? Sama Oh, Irama. Tantule. Jadi prima. Baru prima. Nah, Pak. Ya. Alhamdulillah saya. Mangga Pak. Mangga nuhun. Aduh, iya satu cekap. Jadi dong. Iya. Aduh, saya mungkin ini udah berapa film yang dibintangi? Untuk serius gitu no. Wajah ganteng dia, hidungnya mancung, rambut panjang. Alhamdulillah Pak Dedi. Penyanyi manusia Pak itu Pak. Iya, ini Suruh nyanyi, Pak. penyanyi tahun 90-an. Ami. Iya. Shit. Semua pakai sarung ini. Jadi lamun di dieu mah di Garut mah Ami seusut. Seusut naon? Seusut neangan duit. Ada di. Oh iya. Iya. Ibunya Hardi. Iya. Iya Bapak sini mangga. Oh, udah langsung suguhan nah tersekap. Oh. Da teh aya naon Pak? Oh, Itu mah. kan? Ih, Kak.
Ya. Lucu nonton dia menyikat tabir. Jadi bapak tuh putranya yang keberapa itu yang Yang keempat, anak putranya semuanya berapa? semuanya 5. Nomor 1 ada, ini bininya, Ini nomor 1, ini istrinya. ya istrinya. Nomor 2 meninggal waktu umur 8 tahun. Oh, nomor 2 meninggal. Terus Nomor yang 3. perempuan nomor 3 ada, ini udah tidur. Heeh. Terus yang nomor 4 ini almarhum yang sekarang. Nomor 5 umur 8 bulan meninggal. 8 bulan Iya. meninggal. Bayi. Oh, yang kelima. Iya, yang kelima kakaknya Handi ini lahirnya hari Minggu, meninggalnya juga hari Minggu. Si ini almarhum lahirnya hari Rabu, kecelakaannya juga hari Rabu. Jam itu juga. Nama lengkapnya? Handi Saputra Hidayatullah. Sekolah di mana dulu sekolahnya? Ini di sini Masih sekolah di apa? SMK Masih sekolah. SMK Garut. Jadi Handi Garut. itu Iya. masih sekolah. Iya. Nah, Statusnya pelajar SMK. SMK cuman 3 hari ke belakang dia udah menandatangani mengundurkan diri sekolah. Jadi statusnya pelajar Ya, SMK kelas kelas 2, ya kan? Dia mundur kenapa sekolah? pengen kerja. Pak. Dia sebelum peristiwa itu dia mengundurkan diri. Iya, Iya. 3 hari. 3 hari Iya, mengundurkan belakang. diri sebagai pelajar. Iya. SMK mana? Ini di sini. Namanya? 6 Garut. SMK 6 Garut. Jurusan TKJ. TKJ Teknik Teknik komputer. Komputer dan Jaringan. Jadi mengundurkan diri. Iya. Punya pacar Ya, punya pacar. namanya Sabila. Salsa Sabila yang orang Bandung. Bandung itu. Nagreg. Iya, Pandai. Pandai. Kampung 3 Kecamatan Nagreg ya. Iya. Heeh. Dia belum lama juga sih. Kenal lama itu mungkin sekitar 2,5 bulan lah. Dia sekolah juga. Dia SMP kelasnya kelas 2. Oh, Salsa itu masih SMA. Iya, masih kecil umur 14 tahun. Oh, Andi 18. Andi 18. Iya. Oh, lahir Salsa teh 2003. SMP SMP. umur 14 tahun. Iya. Pacarannya udah lama. Paling mungkin 3 bulan kurang. 3 bulan kurangan, Pak. 3 bulan kurang. Iya. Ketemu di mana katanya? Kan gini ceritanya awalnya. Mm-mm. Saya kan kerja di proyek di sini Pratama. Proyek ini pertama. ya, pembikinan pabrik. Kan ada pabrik sekarang di sini di Cijolang yang itu dari Korea, PT ini Pratama sepatu nih. Nah, saya kerja di PT AC-nya yang bikin proyeknya, bangunannya gitu. Saya di situ sebagai tukang gelas. Ada teman saya ngajak kakaknya si Sabila itu. Nah, udah ngajak gitu kan, mungkin anak saya juga diajak kerja. Nah, saya di situ. Nah, terus dia mainlah ke rumah sana ke teman saya itu. Nah, mungkin di situ kelihatannya ada perempuan yang masih lajang, mungkin ya namanya anak muda, ABG. ya kenalan ya Jadilah pacaran. gitu. Jadi masih Ceritanya. baru pacarannya juga Baru ya. belum lama. Ceritanya itu anak bapak nyamper pacarnya. Iya, Dari sini naik motor. naik motor. Kalau dari awal mula kejadian tragedi, saya kan kerja di Bandung, di Soreang. Ibunya jam 2 biasa berangkat ke pengajian. Jam 2 sore. Iya, si Ade itu lagi tidur. Oh, anak bapak lagi tidur. Iya, Terus? si almarhum itu. Ya jadi nggak ada yang tahu dia pergi kemana. Oh, nggak jadi tahu. waktu ditinggalin sama ibu si Tidur ya. tidak Ate lagi tidur. Iya. tidur. Jadi tidak nyangka kalau dia pergi. Iya. Iya. Oh. Dia pergi. Taunya dia pergi jam berapa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu ada laporan kakaknya begini. Kecelakaan.
Jam berapa itu Mantu ketahuan saya. kejadian? Udah asar, udah ada. Udah empatan. setengah empat. Setengah 4. Itu setengah empatan saya dapat handphone, itu telepon dari anak ini, anak pertama saya. Bapak pulang, si Handi tabrakan. Udah Jam aja 4 sih. sore. Iya, jam setengah 4 itu. Setengah 4 sore. Iya, langsung dia telepon saya. Dia nggak panjang lebar ngucapin apa-apa, cuman bapak pulang si Handi tabrakan cepet. Udah saya pulang jam 4 dari Soreang itu karena di jalanan macet. Saya nyampe sini jam 10 lewat. Kalau bini nyariin ke Garut, ke Calengka, sama anak yang perempuan ke rumah sakit itu, rumah sakit Sampai ya, jam 2 malam. sampai jam 2 malam. Nah, istri bilang, bapak udah diem aja di rumah. Udah diem aja saya di rumah sendirian. Nah, habis ini pulang jam 2, saya udah tidur. Jadi pencarian besoknya saya lanjutin lagi sampai nyampe tanggal. Jadi waktu kejadian jam 4, Iya. Bapak diberitahu bahwa kejadiannya anak setengah Bapak 4. ya setengah 4 ya Iya, asar lah ya. asar, Anak iya. Bapak tabrakan. Iya. Dari situ Bapak kan kerja di Bandung kan? Iya. Bapak nyari kan? Pulang. Ya pulang ke sini dulu. Iya, pulang ke sini Pulang ke dulu. sini, habis pulang ke sini langsung nyari. Enggak. Saya karena disuruh nyari diam saya. sama istri saya. Oh, jangan dulu pergi. Iya, jangan dulu pergi. Udah diam aja di rumah. Ya, saya diam sendirian di rumah. Nggak ada orang. Terus datanglah jam 2 malam ini. Bentar. Ternyata Jadi Bapak nggak nyari, yang nyari siapa? Ini Saya. Yang nyari ibu? Iya. Ibu sama siapa nyarinya? Sama yang dari sana, pamannya Salsabila itu. Oh, jadi Bawa pamannya ambulan. anak perempuan. Iya. Ibu Bawa nyari ambulan kan? desa sana Ciarok. Oh, nyari. Di tempatnya kan Nagreg ya kejadiannya. Iya, di Kampung Tiga Lame. Kampung Tepatnya. Tiga Lame. Iya. Tepatnya ya. Tepatnya Kampung Tiga Lame. Kampung Tiga Lame. Kampung Tiga Lame itu kalau dari sini sebelah mana? Mungkin Pom yang bensin. apa lewat pom bensin ini. Kalau arah dari Bandung kan ada pom bensin. Kan kita ini kita sebelah kiri. dari ke Garut nih ke arah Bandung nih. Iya. Dari ke arah Garut ke arah Bandung kan ada perempatan yang nanti arah ke Garut. Yang nanti masuknya ke langsung ke Enggak, terowongan. ini dekat Ini nih, dekat pom bensin ini. Paling Oh, berarti 100 dekat dari kilo, sini. 100 meteran dari sini. Oh, 100 meter dari Kampung sini. Tiga Lame. Jadi kejadiannya masih masuk wilayah Garut atau wilayah Bandung? Bandung. Bandung perbatasan. Karena kan di sini mah deket kan, Iya. Nagreg sama Nagreg. ini Limbangan. Iya, Limbangan. Sama Limbangan itu kan batasan. Iya. Oh, terjadinya di situ. Di situ. Waktu peristiwa itu orang banyak lihat. Oh, bukan banyak lagi, Pak. Banyak yang lihat. Inilah kalau lagi dibonceng kan lagi bonceng kan, si Iya. AA tuh lagi bonceng. Lagi bonceng dari arah Garut menuju Bandung. Enggak, dia keluar dari rumahnya ini sih salsa. Oh, jadi Iya. dari sini pergi Nganjang, Iya. ya kan? Ngambil salsa. Ke Salsa. Iya. Bonceng mau kemana Bonceng. katanya rencananya? Iya. Kurang tahu ya. Nggak tahu. Saya dari Oh, mau ke arah Garut. Iya, dari sini Heeh. mobil panternya. Oke, ini iya, dari ini gang. Ini dari arah Garut kan? Iya, bukan dari gang dari rumah. Oh, dia keluar dari gang. Iya. Dia Nah, keluar dari dari gang, gang. ini mobil dari sini. Iya, mobil dari arah Bandung. Berarti ketabrak. Iya. Iya. Jadi Dari belakang. kayak gini. Nah, dia nyebrang ke sini, ini Oh, mobil ke sini. Oke, jadi gini. Jadi ini mobil dari Bandung. Iya. Ketabraknya pantatnya. Pantatnya. Pantat. Pantat. Orang banyak waktu ketabrak, banyak yang lihat. Banyak. Pak. Banyak banget. Mana HP? Ada HP enggak? Banyak itu. Oh, di HP-nya ada gambarnya? Ada. Oh, coba lihat, Gam. Ah. Waktu kejadian di sana Waktu saya ketemu ngambil di sana mayat. itu mah. Oh, itu waktu pengambilan mayat Iya, pengambilan mayat. di rumah sakit. Peristiwanya ada terekam. Ini anak Bapak. Iya, yang In- itu yang Handi. Yang almarhum mana? Iya, ini. Oh, ini almarhum. Iya. Masih muda. Umurnya berarti 18 tahun. Almarhumnya. Ketabrak dari belakang, habis itu terjadilah peristiwa itu. Bapak mah di sini, ibu yang nyari. Iya. Iya. Oh, ini. Nah, itu kan banyak orang itu, Pak. Oh. Tapi nggak ada yang nolong.
Yang angkat kan itu. Oh, itu sudah dalam posisi tertabrak. Iya. Ini penternya. Iya. Iya. Oh, ini penternya. Ini yang berdiri siapa? Itu warga sana, saya tidak Warga tahu sana. orang-orangnya itu. Ibu nyari di sana. Nyarinya ke situ ke arah Ibu rumah begitu sakit kan ke tempat baru. kejadian. Iya. Kata orang dibawa kemana? Kata orang dibawa ke puskesmas Limbangan. Nah, Dibawa saya ke cari puskesmas Limbangan. Ibu Iya. pergi ke puskesmas Limbangan. Iya, nggak ada. Nggak ada. Saya lihat di Al-Yamin juga nggak ada. Cari lagi ke rumah Cari sakit lagi Al-Yamin. Ke Lewo, iya. Ke Lewo nggak ada lagi. Nggak ada juga sampai ke Malangbong sana. Sampai ke Malangbong. Iya, balik lagi arah Cibatu. Mhm. Dari Cibatu itu langsung ke Garut. Mhm. Ke Slamet nggak ada. Nggak Ke ada. Nur Hayati juga nggak ada. Ke Guntur, ke Talun, sampai muter-muter itu sampai ke Wanaraja ke rumahnya Pak Haji Adin. Pokoknya seluruh rumah sakit, seluruh Iya. puskesmas ibu Iya, datangin. Iya, didatangin. Sampai jam berapa malam itu? Jam 2. Jam 2 malam Jam ibu 2 nyari. malam. Yang terakhir mencari ke rumah Pak Haji Adin. Barangkali mau diselamatin ke tempat tulang gitu aja. Mm-mm. Itu kan ya bagus Jadi itu. waktu kejadian itu berarti si AA sama si Teteh dibawa Iya. Iya. oleh si penabrak. Penabrak, iya. Langsung dibawa, ya katanya kan? mau ke rumah. Dalam pikiran orang dibawa ke rumah sakit. Iya. Ibu nyari ke seluruh rumah sakit. Iya, seluruh rumah sakit. Tidak ada sampai jam 2 malam. Iya. Ibu dapat tahu-taunya gimana peristiwanya sampai tahu si AA posisinya di mana? Ya kan saya nggak tahu posisinya cuma. Habis itu pokoknya malam itu bablas saja. Iya. Bablas nggak bisa menemukan si AA. Iya. Ibu dapat kabar si AA posisinya di sungai. Kapan? Itu udah 10 hari. Terakhir pencarian itu setiap hari Bukan mencari di sini. enggak 10 hari sih. Dari Iya, hari tanggal yang ke-10. 8. Ini kejadian peristiwa tanggal berapa? 8. Ketabrak itu. Iya. Tanggal 8 bulan Desember Iya. 2021. Iya. Nah, Ibu dapat kabar waktu itu kabarnya apa setelah 8 atau 10 hari itu? Ya itu ada yang dari sana itu warga mana Banyumas. Oh. Langsung kan bikin poster-poster tiap hari. Mungkin dia ada nomor HP-nya Mhm. putri saya nih. Mhm. Langsung dari sana dikasih tahu ada apa dari bajunya, celananya. Nah, Oh, disitulah Ibu ngirim postingan. kan bikin poster itu. Ya, yang Ibu Salsa. ngirim postingan, Iya. Salsa ngirim Salsa, postingan iya. dan di media sosial Iya, sosial. bahwa anaknya mengalami Hilang, iya. hilang Kecelakaan. dan kemudian habis kecelakaan lalu lintas. Iya. Kemudian ada yang nyampe lah ke Banyumas. Iya, nyampe. Di Banyumas itu Saya dapat itu. berita dari sini. Itu Oh. beritanya. Iya, postingan bahwa itu. ditemukan anak laki-laki apa Mayat. perempuan dulu yang pertama mayat? Laki-laki. Mayat laki-laki. Langsung. Tapi itu Usianya kurang lebih katanya 30 tahun katanya. 30 tahun. ketemunya di sungai hampir berbarengan. Hampir harinya hampir sama. harinya sama. Gitu. Si AA almarhum ditemukan di sungai apa? Sungai Serayu. Serayu. Serayu, Iya. si almarhum ditemukan oleh orang Banyumas Orang Banyumas di itu. sungai. Di sungai. Berarti sudah ngambang ke atas kan? Ditemukan di situ. Terima kasih banyak Ya, sama-sama. membantu saya. Saya udah pasrah, terima takdir. Tapi kenapa jangan saya?